Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kifran Hasan dengan NIM 250101020163 dari kelas SI 403, Program Studi Sistem Informasi Pendidikan Jarak Jauh S1 dari Universitas Cyber Asia. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Jadi judul proyek saya adalah rancangan atau prototipe sistem informasi akuntansi dengan studi kasus siklus pendapatan toko ABC. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Peran sistem informasi dalam bidang akuntansi. Pertama, saya akan jelaskan dulu bagaimana pemikiran saya soal peran sistem informasi dalam bidang akuntansi. Jadi, menurut saya, sistem informasi itu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan data transaksi keuangan mentah dengan informasi yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan setiap transaksi bisnis, mulai dari penjualan, pembelian, produksi, sampai penggajian karyawan. Itu diproses lewat pencatatan, pengklasifikasian, sampai penyajian jadi laporan. Nah, kalau ini dilakukan manual, prosesnya jadi lebih lambat dan rawan kesalahan. Makanya sistem informasi akuntansi ini penting banget untuk mengotomisasi alur data dari berbagai siklus bisnis dan juga berperan dalam pengendalian internal karena setiap transaksi bisa diberi otoritas, divalidasi dan diaudit jejaknya sehingga risiko kecurangan atau kesalahan bisa ditekan. Oke, berikutnya kita lanjut ke slide ketiga, yaitu pentingnya sistem informasi akuntansi. Kita lanjut ke poin kedua. Jadi, kenapa sih sistem informasi akuntansi ini penting banget buat sebuah organisasi? Jadi, saya bagi jadi 4 poin. Yang pertama, dari sisi efisiensi operasional. Proses yang tadinya lama jadi jauh lebih cepat karena sudah terkomputerisasi. Kedua, keakuratan data. Jadi, sistem bisa validasi otomatis. Misalnya, ngecek stok sebelum pesanan disetujui, jadi human error itu berkurang. Dan yang ketiga itu dukungan buat pengambilan keputusan. Jadi, laporan secara real time bikin manajemen bisa pantau kinerja tanpa nunggu rekap manual. Dan yang terakhir yaitu keempat, kepatuhan serta pengendalian internal. Jadi, sistem informasi akuntansi ini mempermudah proses audit baik internal maupun eksternal. Jadi intinya sistem informasi akuntansi ini itu bukan cuma pelengkap, tapi udah jadi kebutuhan strategis buat bisnis di era digital sekarang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, latar belakang. Sekarang masuk ke bagian laporan proyeknya, dimulai dari latar belakang. Jadi studi kasus yang saya ambil ini toko ABC, usaha dagang yang jual alat tulis dan perlengkapan kantor. Nah, selama ini toko ini masih mencatat penjualannya secara manual, pakai buku catatan dan nota tulis tangan. Ini menimbulkan beberapa masalah atau pencarian data pelanggan jadi lama. Jadi, sering ada selisih antara stok fisik sama catatan. Piutang pelanggan susah dipantau, jadi telat ditagih dan pemilik usaha kesulitan dapat laporan penjualan atau kas dengan cepat. Nah, berdasarkan masalah-masalah ini, saya rancang sebuah sistem informasi akuntansi yang bisa mengotomatisasi siklus pendapatannya, mulai dari entry pesanan sampai penerimaan kas, pakai pendekatan SDLC dan prototype yang sudah kita pelajari di kelas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, tinjauan pustaka. Untuk landasan teorinya, saya pakai beberapa konsep dari mata kuliah kita. Yang pertama, definisi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart, yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data transaksi jadi informasi buat pengambilan keputusan.
Terus ada siklus pendapatan yang terdiri dari 4 aktivitas dasar: entry pesanan, pengiriman, dan penagihan piutang, dan penagihan kas. Saya juga pakai pendekatan SDLC, kerangka kerja 5 tahap buat merancang dan mengimplementasikan sistem. Dan karena kebutuhan awalnya belum sepenuhnya jelas, saya juga memakai pendekatan prototype, bikin model kerja sederhana dulu sebelum jadi sistem operasional penuh. Terakhir, saya pakai data flow, diagram atau DVD sebagai alat bantu buat menggambarkan aliran data di dalam sistem. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, diagram konteks. Nah, ini masuk ke bagian hasil. Yang pertama saya tunjukkan adalah diagram konteksnya. Jadi di sini sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan 4 entitas eksternal. Ada pelanggan, bagian gudang, bagian keuangan, atau kasir, dan manajer. Alurnya begini, karena pelanggan kirim data pesanan ke sistem, terus sistem balas dengan faktur penjualan. Sistem juga kirim perintah pengiriman ke bagian gudang dan menerima bukti pengiriman sebagai konfirmasinya. Selanjutnya, data tagihan dikirim ke kasir buat ditagihkan ke pelanggan, dan kasir mencatat bukti pembayaran yang diterima ke sistem. Terakhir, sistem menghasilkan laporan penjualan dan kas buat manajer sebagai dasar pengambilan keputusan dia. Oke, kita lanjut ke slide ke-7, DVD level 0. Jadi kalau diagram konteks tadi baru gambaran umum, sekarang saya breakdown lebih detail lewat DVD level 0 ini. Jadi ada 4 proses utama sesuai aktivitas dasar siklus pendapatan yang kita pelajari. Yang dimana yaitu proses 1, entry pesanan penjualan. Di sini sistem terima order dari pelanggan, cek data pelanggannya di data store, baru diteruskan kalau disetujui. Proses kedua, pengiriman barang. Jadi sistem cek ketersediaan stok, kirim perintah ke gudang, terus terima bukti pengirimannya. Proses ketiga, penagihan piutang. Ini mencatat dan update saldo piutang pelanggan. Terus tagihan yang sudah jatuh tempo diteruskan ke proses berikutnya. Dan proses keempat, penagihan kas. Menerima pembayaran dari pelanggan lewat kasir, catat penerimaannya, terus hasilkan laporan penerimaan kas buat manajer. Jadi keempat proses ini saling terhubung lewat data store masing-masing, seperti data pelanggan, data persediaan, dan data piutang sama data kas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu desain fisik atau output system. Selanjutnya, saya juga rancang desain fisik atau output sistemnya, mengacu ke tahap desain fisik dalam SDLC. Jadi saya tentukan siapa saja pengguna outputnya, yaitu staf penjualan, pelanggan, sama manajer. Jadi medianya ada yang lewat layar aplikasi, ada yang dokumen cetak atau PDF. Format outputnya berupa form pesanan, faktur, sama laporan recap. Berikutnya frekuensinya, ada yang real time pas transaksi terjadi, ada yang periodik kayak laporan bulanan. Dan untuk izin aksesnya, saya bedakan staff bisa input, kasir bisa catat pembayaran, dan juga sedangkan manajer cuma bisa lihat laporan saja, tanpa bisa ubah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, mockup form input pesanan. Nah, ini bagian yang paling saya suka jelasin, yaitu mockup atau rancangan tampilan sistemnya. Ini adalah rancangan form input pesanan penjualan. Jadi, staf penjualan tinggal masukkan kode dan nama pelanggan. Nanti sistem otomatis ngecek status kreditnya. Terus di bagian tabel bawahnya, staf input barang yang dipesan, kode barang, nama barang, serta jumlah dan harganya. Nah, sebelum data ini disimpan, sistem otomatis mengecek dulu ketersediaan stoknya di data persediaan. Jadi nggak akan kejadian pesanan disetujui padahal barangnya nggak ada. Setelah semua terisi, tinggal klik tombol simpan atau batal kalau mau membatalkan inputnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, mockup faktur penjualan, invoice. Lanjut ke rancangan berikutnya, yaitu faktur penjualan atau invoice-nya. Jadi setelah pesanan tadi disimpan, sistem otomatis generate faktur seperti ini lengkap dengan nomor faktur, tanggal, data pelanggan, daftar barang yang dibeli, sampai totalnya. Yang menarik di sini ada status pembayaran juga. Jadi kelihatan kalau faktur ini masih belum lunas atau sudah lunas. Dan yang penting begitu faktur ini terbit,
Sistem otomatis mengurangi stok di data persediaan dan menambah saldo piutang usaha pelanggan yang bersangkutan. Jadi nggak perlu input data dua kali secara manual, dan datanya jadi lebih konsisten. Di bagian bawah juga ada tombol buat cetak faktur atau langsung kirim ke pelanggan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Oke, sebagai kesimpulan dari proyek ini, jadi rancangan sistem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan toko ABC ini menunjuk bagaimana pendekatan SDLC dan prototype bisa dipakai buat merancang sistem sebelum benar-benar masuk ke tahap pengembangan aplikasi lewat diagram konteks, DVD level 0, sama mockup antarmuka tadi. Pemilik usaha bisa dapat gambaran yang jelas soal alur, data, dan tampilan sistemnya. Jadi kebutuhannya bisa divalidasi dulu sebelum biaya dan waktu pengembangan benar dikeluarkan. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu daftar pustaka atau penutup. Terakhir, ini daftar pustaka yang saya pakai sebagai referensi dalam menyusun laporan ini, seperti buku sistem informasi, akuntansi, dan Romey dan Steinbart, serta beberapa referensi lain yang mendukung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.